Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sebelum kita mulai kegiatannya, alangkah baik kita berdoa dulu. Tolong dipimpin doanya. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, Terima kasih anak-anak. Kalau Ibu lihat di sini sudah ada 21 dikurang 19 sudah lengkap ya, hadir semua. Jadi untuk formalitas tetap nanti akan Ibu absen secara manual. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau memperlihatkan kalian ini dulu nih. Ini adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Tertulis, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Jadi siapapun yang berhadapan dengan kita dan dimanapun kita berada, itu adalah pembelajaran untuk kita supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kita masuk ke materi perlakuan piutang tak tertagih. Nah, dalam materi ini kalian akan belajar untuk menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih, serta kalian harus bisa melakukan pencatatannya. Jadi kita ada di kompetensi dasar 3.3 dan 3.4. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian harus mampu menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tak tertagih, serta harus mampu menyajikan pencatatannya. Nah, sebelum masuk lanjut ke materi piutang tak tertagih, Ibu tanya dulu nih. Adel, coba Adel tahu nggak piutang itu apa, Del? Pelajaran yang kemarin? Karena adanya transaksi penjualan kredit. Oh ya, karena ada transaksi. Jadi piutang itu hak tagih dari penjual ke pembeli karena adanya transaksi penjualan kredit. Tapi dalam kegiatan transaksi piutang itu kan tidak selamanya lancar ya. Ada yang piutangnya bisa ditagih, ada yang piutangnya macet-macet, ada yang telat bayar. Nah, itulah yang mengakibatkan muncul istilah piutang tak tertagih. Jadi apa sih itu piutang tak tertagih? Piutang tak tertagih itu adalah piutang yang terjadi pada saat pelanggan tidak dapat membayar pembelian secara kredit atas barang dagangan atau jasa. Ya, kemudian piutang tak tertagih ini punya dua metode dalam pencatatan penghapusannya. Ada metode langsung dan metode cadangan. Sebelumnya Ibu sudah pernah share ya untuk link dari video yang punya William Basri tentang piutang langsung dan cadangan. Jadi kalau langsung ya langsung dihapuskan, kalau cadangan ya metodenya asumsi. Asumsinya ya piutang itu bisa tidak tertagih atau ada peluang tidak tertagih. Pada cadangan kerugian piutang, pada metode ini itu ada estimasi perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Ada dua metode lagi di cadangan kerugian piutang. Metode yang pertama adalah taksasi, metode yang kedua adalah analisa umur piutang. Nah, kalau metode taksasi, persentase taksiran kerugian piutangnya dihitung dari saldo penjualan kredit atau persentasenya dihitung dari saldo piutang dagang. Itu metode taksasi. Tapi kalau metode analisa umur piutang atau pakai umur piutang dagang, ini yang dihitung adalah lamanya jatuh tempo dari setiap piutang ya. Contohnya nih ya, untuk metode taksasi yang pertama, perusahaan ABC punya penjualan 100.000, kemudian utang dagangnya 30.000. Ya, piutang dagangnya adalah 30.500, lalu disisihkan sebagai piutang ragu-ragu atau cadangannya Rp350. Secara historis 2% dari penjualan kredit tidak dapat tertagih. Jurnalnya gimana ya? Ini gampang banget caranya. 2% dari taksiran kerugian piutang ini dikali dengan saldo penjualan. Jadi 2% dikali 100.000 berapa? 2.000. Jadi jurnal yang dicatat gimana, Bu? Jurnalnya seperti ini. Jadi jurnal yang dicatat adalah beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih sebesar Rp2.000. Untuk menilai apakah kalian sudah paham atau belum, Ibu akan berikan tugas. Nah, tugasnya adalah berdiskusi lewat WA group ya. Nih ya. Soal nomor 1 ini, jadi soal nomor 1 ini Ibu mau kalian tentukan apakah nomor 1 ini termasuk metode cek langsung atau metode cadangan. Nomor 2 ini juga sama. Ini metode cadangan atau metode langsung, kemudian nanti bojolnya. Ibu mau salah satu dari kalian bisa mempresentasikan supaya pemahamannya dapat terukur. Ibu berikan waktu diskusi selama 30 menit. Nanti kalau sudah selesai diskusinya, ada yang membuat di PowerPoint dan ada yang presentasi. Oke, Ibu pantau di WA group ya.
selesai semua berarti ini ya? Udah. Ibu persilahkan. Pinandra ya? Ya. Jurnal untuk mencatat penjualan kredit pada tanggal 30 Januari 2019. Transaksi piutang dagang 15 juta di debit dan penjualan di kredit. Jurnal saat penerimaan piutang pada tanggal 3 Juni 2019. Transaksi kas 13 juta 750 di debit dan satu lagi lupa. Dan piutang dagang 13.750 di kredit. Jurnal untuk mencatat kegiatan piutang. Transaksi kerugian piutang tak tertagih 1.250.000 di debit dan piutang dagang 1.250.000 di kredit. Oke, benar ya? Benar. Sama semua. Oke, lanjut yang nomor 2 siapa? Jurnal untuk mencatat penjualan kredit, piutang dagangnya ada di debit senilai 15 juta dan penjualan ada di kredit 15 juta. Jurnal untuk mencatat cadangan kerugian piutang tak tertagih ada di debit senilai 250.000 dan cadangan kerugian piutang ada di kredit 250.000. Jurnal untuk mencatat penerimaan piutang, kasnya ada di debit senilai 14 juta dan piutang dagang ada di kredit senilai 14 juta. Jurnal untuk mencatat piutang yang dihapuskan, cadangan kerugian piutangnya ada di debit senilai 400.000 dan piutang dagang ada di kredit senilai 400.000. Jurnal pembaliknya, piutang dagang ada di debit senilai 400.000 dan cadangan kerugian piutang ada di kredit senilai 400.000. Jurnal untuk mencatat penerimaan piutang yang tertagih kembali, kasnya ada di debit senilai 50.000 dan piutang dagangnya ada di kredit senilai 50.000. Ya, benar ya? Benar semua ya? Sama ya? Oke, alhamdulillah sudah paham semua. Jadi Ibu mau ada yang menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya. Kesimpulan hari ini kita belajar metode penghapusan piutang, yaitu metode langsung dan metode cadangan. Yang pertama, kalau metode penghapusan piutang langsung, berarti piutang langsung dihapus saat tidak dapat ditagih lagi. Bella. Kalau cadangan, ada 2 metode lagi, yaitu transaksi dan analisa umur piutang. Bukan transaksi, taksasi ya. Ya. Jadi kalau penghapusan piutang metode langsung, itu langsung menghapuskan piutang ketika piutang itu tidak dapat ditagih lagi. Tapi kalau metode cadangan, karena sifatnya asumsi, jadi mengasumsikan setiap piutang itu punya peluang untuk tidak tertagih. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu minggu depan kita akan mempelajari materi tentang pencatatan kartu piutang. Nanti bahan ajar ataupun videonya akan Ibu share di Google Classroom ya, linknya ya. Lalu untuk mengukur kemampuan individu kalian hari ini, Ibu juga akan share link Google Form yang harus kalian jawab ya. Nah, tugas untuk menjawabnya Ibu berikan waktu selama seminggu. Jadi kita akan lihat hasil evaluasinya di minggu berikutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa mulai, berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih atas waktunya. Saran Ibu, kalian tetap harus jaga kesehatan. Ingat pesan Ibu, tetap gunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.